Tahukah kalian bahwa dari tulisan di sosial media, dari gerak-gerik bahasa tubuhnya, serta dari mimik wajahnya, saya sudah bisa melihat bahwa kamu ini siap kaya atau enggak. Video ini saya akan bongkar tuntas tentang 14 tanda-tanda Anda akan siap kaya tidak lama lagi. Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Saya masih ingat waktu ayah saya mau almarhum sekitar hampir 2 tahun yang lalu, itu ada tanda-tandanya. Tapi ini sekali lagi bukan secara mistis, tidak, tapi secara ilmiah. Karena ayah saya ini kan terkena Alzheimer's dan beliau sudah terbaring di ranjang cukup lama. Kali ini saya juga secara saintifik, 14 tanda-tanda kamu siap kaya nggak lama lagi. Ini secara sains. Jadi bukan klinik atau bukan mistis. Tadi saya di awal kan membahas tentang dari tulisan Anda di sosmed, kemudian bahasa tubuh. Saya sudah tahu kalau Anda itu bisa punya masa depan nggak sih? Supaya Anda self-check up melalui video ini, apakah Anda bisa jadi orang kaya atau tidak. Yang pertama adalah, yaitu Anda harus fokus menghasilkan uang. Nah, jadi ketika kalian itu punya hobi nih ya, hobi kalian itu apa? Saya juga nggak tahu. Setiap orang punya hobi. Usia Anda saat ini berapa? Di bawah 20 tahun, di bawah 30 tahun, mungkin hobinya berbeda. Anda mungkin masih suka having fun, suka sama teman-teman, suka nongkrong, suka happy-happy masih sama teman. Berarti kan fokus Anda belum menghasilkan uang. Ya, berarti hidup Anda masih bergantung sama orang tua. Berarti hidup Anda belum benar-benar bisa menghasilkan uang pribadi. Jadi Anda belum benar-benar fokus menghasilkan uang. Nah, fokus dengan uang adalah hal yang positif. Ketika kamu fokus pada ingin menjadi kaya raya, kamu akan selalu memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Di dalam buku The Secret dijelaskan, things become thought. Sesuatu itu become apa yang dipikirkan. Thought itu kan kata kerja yang ketiga, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu think, thought. Ya, jadi think become thought. Jadi segala sesuatu itu manifestasinya itu dari pikiran. And thought become things. Thought become things itu artinya apa? Thingsnya itu yang kedua itu berbeda ya. Jadi think seperti ini become thought. And thought become, ya, ini think yang pertama pakai K. Think yang kedua ini become things. Benda atau sesuatu. Nah, jadi ketika Anda hari ini berpikir, itu menjadi sebuah tempat untuk Anda itu fokus dan itu bisa menghasilkan. Ketika Anda memikirkan tentang oke, saya mulai berusaha untuk mencari uang, saya benar-benar akan berusaha mencari uang, itu become thought dan thoughts become things. Nah, ketika Anda sudah mulai fokus dengan thought ini, baru itu bisa menjadi things. Things ini bisa menjadi sesuatu manifestasi dari apa yang Anda pikirkan. Nah, itulah maksudnya. Sehingga orang kaya memiliki obsesi atau fokus yang sama. Dari sini fokus Anda itu akan menentukan Anda menjadi apa. Saya selalu menggunakan istilah AKV. Atensi, K itu adalah koneksi. Koneksi itu bukan berarti koneksi sama teman, tidak. Tapi koneksi itu terkonek, terhubung. V itu vibrasi. Jadi kalau Anda hari ini fokus Anda betul-betul kepada teman yang sevisi, partner yang sevisi untuk menghasilkan uang, maka Anda akan terhubung koneksi ini dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Pemabuk kumpul sama pemabuk, pecundang kumpul sama pecundang, pejudi kumpul sama pejudi. Orang yang pinjol bukan bertemannya sama pinjol, tapi lingkungannya juga sesama yang bermasalah pinjol. Dan V itu adalah vibrasi. Nah, dalam artian seperti ini, baru Anda bisa mendownload vibration atau menyerap ilmu orang-orang yang sukses dan positif. Makanya ketika ada orang sukses, minta tanda tangannya, berfoto dengan dia, jabat tangan dengan dia, itu penting. Karena kita tuh menyedot vibrasinya. Yang kedua, ambisi yang besar. Jadi ambisi, saya mau tanya, kalau hari ini Anda sedang bertanding sepak bola, boleh nggak kita ambisi menang? Ya harus. Masa kita datang, ya terserahlah. Yang terpenting hari ini kita main yang terbaik, ya nggak bisa demikian. Kita be the best, kita do the best. Kalau pelatih semua demikian. Hasil terakhir, God take care the rest. Kan seperti itu. Hasil terakhir apa? Ya Tuhan yang menyempurnakan. Jangan kerjakan bagian Tuhan.
Kerjakan bagianmu. Kerjakan bagianmu, kerja keras, latihan, all out, cari uang. Itu bagianmu. Soal nanti uang yang kamu hasilkan berapa, nah itu kan tergantung daripada hasil yang akhir. Untuk menjadi kaya dan makmur, kebanyakan orang sukses memilih ambisi yang besar. Yes. Ambisi ini mendorong mereka komitmen penuh untuk mencapai kekayaan dan tidak berpikir untuk berhenti di tengah jalan. Kalian itu harus punya satu keinginan yang kuat, fokus yang kuat, seperti kata-kata yang pertama tadi. Kalau Anda nggak punya fokus yang kuat, nggak akan bisa. Nah, ini pertanda yang kedua. Pertanda yang ketiga adalah punya strategi. Jangan cuma semangat tapi nggak punya strategi menghasilkannya. Akhirnya Anda jadi konyol. Betul Anda fokus menghasilkan uang, tapi cara menghasilkan uangnya itu nanti akan saya bahas di poin nomor kelima. Ya, jadi kalau Anda nggak tahu definisinya, nanti Anda akan cara cari uangnya itu frontal gitu. Meskipun masa depan itu nggak pasti, kebanyakan orang kaya memiliki strategi awal untuk meraih kekayaan mereka melalui bisnis dan investasi. Soalnya bisnis dan investasi. Bisa juga sih Anda misalkan hari ini, misalkan Anda juga punya talenta yang lain untuk menghasilkan uang. Anda jadi artis lah, Anda sebagai konsultan lah, Anda mungkin sebagai seorang apapun lah. Ya, pekerjaan Anda yang penting bisa menghasilkan uang, silahkan gitu loh. Nah itu Anda punya strateginya. Strategi ini mungkin berubah sering waktu, tetapi terpenting Anda mulainya dengan rencana yang solid. Jadi Anda jangan sampai melakukan sesuatu tapi nggak punya planning. Yang penting gaspol dulu, harus ada planningnya. Kalau Anda nggak punya planningnya, nggak bisa. Loh Pak, tapi saya nggak punya pengalaman membuat planning, bagaimana? Nanti ketika Anda benar-benar berjuang, fokus menghasilkan uang, nanti Anda akan dipertemukan orang-orang yang akan harusnya sevisi. Jadi gini, atensi kembali lagi ke nomor satu. Atensi, Pak gimana kok saya dipertemukan dengan orang-orang yang tukang tipu contohnya. Saya kok suka ditipu partner usaha contohnya. Padahal saya sudah membuat strategi yang matang. Berarti, mohon maaf, ambisi kita jangan-jangan niatnya itu juga tidak baik. Sehingga kita dipertemukan juga dengan orang-orang yang tidak baik. Yang akhirnya menggagalkan ambisi kita gitu. Dan akhirnya menghancurkan ambisi kita. Karena apa? Akhirnya tidak terjalin kerjasama yang baik gitu. Nah, sebisa mungkin kita punya atensi yang benar. Oke, yang keempat, kemampuan mendapatkan penghasilan tambahan. Ketika dibutuhkan, mereka yang berpotensi kaya biasanya memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan uang tambahan. Seperti menyediakan layanan ekstra dengan tarif lebih tinggi atau memiliki kemampuan lain yang bisa dibayar skillnya. Misalkan kemampuan menjual. Contoh, misalkan hari ini Anda seorang karyawan, is oke. Tapi istri Anda di rumah mungkin bisa jualan TikTok. Anda mungkin bisa punya skill lain, mungkin UMKM. Apapun itu, ketika hari ini Anda benar-benar punya kemampuan untuk penghasilan tambahan, niscaya kalian itu akan punya satu income yang di luar income utama kalian. Maka ini pertanda Anda mau kaya. Jadi Anda nggak cuma terpatok pada satu income, tapi Anda punya kemampuan untuk menghasilkan another income. Kos-kosan contohnya, ya kan? Nah, atau misalkan di luar jam kerja Anda mungkin jualan di TikTok contohnya. Whatever. Atau Anda membuka kursus contohnya. Anda mungkin hari ini seorang pengajar contohnya. Itu fine, bisa-bisa aja. Nah yang kelima yaitu paham tentang uang. Nah ini yang sangat penting, paham tentang uang. Sampai saya lingkari 2 kali di sini. Kenapa harus paham tentang uang? Orang-orang yang siap menjadi kaya umumnya memiliki cara kerja, memahami cara kerja uang. Saya sudah pernah bahas ini di video saya Success Before 30 entah 8 tahun yang lalu. Pahami 5 cara kerja ini tentang uang. Video itu udah ditonton hampir 6-7 juta view ya. Berbagai jenis investasi yang bisa dilakukan dan manajemen keuangan yang baik. Nah kalau bicara manajemen keuangan yang baik, saya bersama Pak Tony Adikaryo nggak lama lagi akan membuat satu, beliau saya undang lah, bukan bagaimana, saya undang beliau ke satu kelas di mana beliau akan mengajarkan tentang teknik manajemen keuangan yang baik. Karena gini, banyak orang itu kenapa waktu dulu income-nya masih UMR 4 jutaan, dia hidupnya fine, tapi ketika dia income-nya naik jadi 10 juta per bulan, kok hidupnya tambah banyak hutang, kok tambah banyak cicilan. Nah, ada yang salah di mana? Nah, itu perlu di-manage di kursus manajemen keuangan. Nah, itu nanti diasuh sama Pak Tony. Nah, Pak Tony akan memberikan Anda banyak gambaran tentang bagaimana cara manage keuangan yang baik. Contohnya, kenapa kok orang harusnya income tambah besar, ya harusnya asetnya tambah banyak. Tapi kenapa kok income tambah besar, kok utangnya tambah banyak? Berarti Anda nggak tahu cara pengelolaan dan manajemen keuangan yang benar. Nah itu salah satunya tentang paham. Ya. Terus ini wajib, tidak ada satu orang pun yang siap kaya yang tidak paham ini. Jadi kalau Anda nggak tahu manajemen keuangan, Anda nggak siap kaya. Percuma Anda dikasih 10 juta per bulan, tapi Anda nggak tahu pengelolaannya.
Sama aja seperti Anda hari ini omset Anda meledak, atau Anda tiba-tiba dapat job yang cepat, tiba-tiba Anda dapat income yang mengerikan, yang mana mungkin income Anda biasanya ya katakanlah di angka rata-rata Anda mungkin 4 juta, 10 juta per bulan, 20 juta, saya nggak tahu kan Anda angka rata-ratanya satu bulan itu berapa. Tapi tiba-tiba Anda punya income kaget yang jumlahnya fantastis. Contohnya 10 kali lipat dari income rata-rata Anda. Anda dapat uang kaget. Nah, kalau Anda nggak punya ilmu manajemen keuangan ini, nggak punya ilmu tentang kata paham ini, akhirnya uang tersebut habis, sayang kan? Contoh biasanya income Anda 20 juta per bulan, tiba-tiba bulan itu Anda terima 200 juta contoh. Anda nggak tahu cara kelolanya, habis juga. Habis, entah dengan cara apa pasti akan habis. Nah, karena begitu tidak paham jadinya seperti atlet-atlet profesional yang bangkrut. Sama, banyak atlet sepak bola, banyak atlet basket, seperti yang pernah saya undang juga di channel Success Before 30, seorang artis Jessica Iskandar. Sayang, saya kan pernah undang ya. Dia ditipu gitu loh. Ya, sayang gitu loh. Nah, itu ditipu itu salah satunya mungkin beliau kurang peka masalah pemahaman tentang uang ini dan akhirnya berbahaya gitu. Nah, jadi oleh sebab itu saya selalu tekankan tentang hati-hatilah kalau kita nggak ngerti ilmu tentang manajemen keuangan. Semoga kasus dari Jessica Iskandar itu menjadikan pelajaran bagi kita. Selalu kita kalau belajar dari Warren Buffett itu berapa banyak uang yang orang sukses itu bukan berapa banyak uang yang dihasilkan, tapi berapa banyak uang yang disimpan. Itu sangat menentukan. Jadi yang disimpan ini kalau kita nggak ngerti cara mengelolanya, nggak ngerti cara manage-nya, habis juga ya. Nah, kita poin ke-6, dipercaya. Ini penting. Kalau Anda tidak pernah dipercaya oleh siapapun, besar kemungkinan Anda nggak bisa kaya raya. Orang yang kaya raya adalah orang yang dipercaya oleh bos, dipercaya oleh atasan, dipercaya oleh supplier, dipercaya oleh manajemen, dipercaya oleh banyak hal. Nah, ini orang yang siap kaya ini pasti dipercaya oleh orang lain. Kalau Anda itu tipikal orang yang nggak bisa dipercaya, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, kata-katanya selalu berubah, maka Anda nggak punya visi yang jelas dan mampu mengajak orang lain untuk bermimpi bersama. Ini yang jadi problem. Orang yang nggak bisa dipercaya nggak akan pernah bisa besar. Trust me, ya. So, are you trustable or not? Yang ke-7, skill bisnis luar dalam. Kamu ngerti bagaimana bisnis dapat menghasilkan profit dan bagaimana mengelola keuangan perusahaan agar dapat bertahan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Skill bisnis luar dalam ini harus kita miliki. Kalau Anda memiliki ini, besar kemungkinan Anda bisa mendapatkan profit yang masuk akal. Dan yang 8, nah ini yang nggak semua orang bisa. Hidup sederhana. Makanya di sini kakek Warren Buffett ini kan sudah sangat jelas. Beliau itu kebanyakan orang siap kaya karena terbiasa hidup di bawah standar pendapatan mereka untuk melatih kontrol diri dan memiliki lebih banyak uang untuk diinvestasikan. Kita tahulah kalau misalkan ketika seseorang itu kayak Om Warren Buffett ini, menurut saya beliau kelewat sederhana ya. Jadi beliau masih tinggal di rumah yang lama, masih pakai mobil yang lama, ya menurut saya kelewat sederhana. Tapi kalau kalian bisa punya kontrol diri, nah kalau saya sih saya ini termasuk hemat juga, tapi nggak strict Warren Buffett lah. Saya ini kalau mau makan resto ya makan resto, ya. Kalau saya punya standar sederhana, saya mau membeli mobil yang saya inginkan, saya mau membeli rumah yang saya inginkan, saya ingin makan di resto yang saya inginkan, bisa saya dapat dari satu, passive income yang saya dapatkan. Jadi saya nggak sampai strict Warren Buffett, tapi saya termasuk sederhana karena saya seorang vegetarian, saya juga ya hidup saya sederhana lah. Saya nggak terlalu banyak aneh-aneh gitu, nggak hedon-hedon amat deh. Intinya seperti itulah ya. Yang terpenting saya tidak kekurangan, hidup saya happy ya, dan standar saya itu bukan dari hidup dari apa kata orang. Meskipun saya punya uang untuk kemampuan untuk saya membeli hal tersebut, tapi saya tidak ditentukan dari standar orang lain, standar diri saya sendiri. So, kata hidup sederhana ini adalah tanda Anda siap kaya. Kalau Anda nggak siap hidup sederhana, percuma. Kenapa? Loh, saya dapat uang banyak, habis lagi. Karena Anda nggak bisa hidup sederhana. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kalian hari ini benar-benar mau hidup sederhana, Anda mau kaya raya apapun, kalau Anda bisa sederhana, Anda siap loh jadi orang kaya raya.
Ke-9, mentorship dan edukasi. Saya selalu tekankan bahwa Anda harus punya mentor friend. Orang-orang yang siap menjadi kaya selalu menginvestasikan sumber daya mereka ke dalam edukasi. Penting yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan lebih banyak uang. Ini penting banget. Karena dengan seperti itu, maka kita itu bisa mempunyai sebuah tempat untuk kita lebih happy. Yang ke-10, paham timing. Paham timing ini orang-orang yang bisa siap kaya. Orang-orang yang siap menjadi kaya dan melihat waktu yang tepat untuk bertindak. Baik dalam pekerjaan yang sedang dijalankan maupun rencana tentang masa depan. Ini penting banget. Orang kalau nggak paham timing nggak akan bisa. Jadi contoh sekarang ini, jadi kita harus paham makroekonomi, kita harus sering baca, kita harus melihat pergerakan. Timingnya itu apa? Karena sukses penting timing. Mentor saya selalu berkata, Chan, sukses perlu timing. Timing is out, semuanya out. Saya setuju. Jadi timing ini kata kunci. Momentum. Dalam bahasa Indonesia, timing itu yang dinamakan dengan namanya momentum. What is momentum? Ya, momentum itu seperti Anda sedang naik mendorong kereta, ya. Anda mendorong kereta, kemudian, tapi naik gunung gitu. Berat kan? Tapi ketika Anda sudah sampai di puncak gunung, kereta ini tanpa Anda dorong, maka kereta ini akan turun ke gunung dengan sendirinya. Tapi kuncinya Anda harus bangun sampai ke puncak. Nah, momentum itu adalah ketika Anda sudah di puncak, maka kereta ini akan bergulir layaknya bola salju yang lama tambah besar. Itulah baru yang namanya momentum. Yang ke-11, di industri yang bertumbuh. Jadi kalau saat ini saya juga sudah pernah bahas sama Pak Menteri Parekraf, Pak Sandiaga Uno, 5 industri yang lagi tumbuh yaitu health, beauty, kemudian food and beverage, F&B. Itu industri yang terus akan bertumbuh, gak ada matinya. Tinggal brand Anda kuat atau enggak gitu. Sama, saya juga kalau di perusahaan saya kan ada KK Indonesia, ini semua bertumbuh. Fashion, ini sebuah industri yang sangat bertumbuh. Jadi tentu ini enggak akan mati gitu. Kemudian jasa, ya, jasa apapun gitu. Ya, ini industri-industri yang terus tidak akan ada matinya. Dan kalau Anda bisa combine dengan blockchain dan AI, maka industri kesehatan juga akan sedang naik banyak. Nah, itu keren sekali, ya. Ke-12 yaitu kebiasaan berinvestasi, kebiasaan menabung. Kalau saya selalu menekankan kebiasaan menabung. Mereka yang siap kaya memiliki kebiasaan rutin menabung. Pastikan mereka terus mengembangkan kekayaan mereka. Mereka terus berpikir bagaimana mengembangkan aset mereka. Ini orang-orang yang kaya raya. Jadi mereka tahu bagaimana cara melipat gandakan aset mereka. Bahasa saya itu adalah melipat gandakan aset. Dengan cara Anda melipat gandakan aset, otomatis Anda itu akan menjadi seorang yang terus bertumbuh dan berkembang. Yang ke-13, mengukur kekayaan. Nah, saya tahu punya satu ilmu, cara mengukur kekayaan adalah penghasilan Anda dikurangi dengan hutang plus pengeluaran. Hutang plus pengeluaran itu sama dengan net worth, ini kekayaan bersih. Jadi kalau Anda hari ini tahu kekayaan bersih, ya jangan sampai jadi kayak gini ya, RP0. Kekayaan bersih itu dari penghasilan kurangi hutang plus pengeluaran. Nah, masalahnya yang permasalahan kenapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Karena penghasilan dia itu tidak bisa menekan pengeluaran dia yang semakin lama semakin tinggi. Pengeluaran dia semakin lama semakin tinggi, akhirnya net worth dia ini minus. Net worth. Selalu orang-orang sukses itu kita bicara net worth, yaitu kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu hutang plus pengeluaran ditambah satu lagi ya, ini yang kurang jelas yaitu setelah potong pajak. Karena kita warga negara yang baik, dipotong pajak. Jadi kekayaan bersihnya itu di sini. Ini penting sekali. Terus dengan tahu itu mereka akan mencari cara untuk terus meningkatkan penghasilan. Dan yang terakhir, jangan salah, yaitu peningkatan pendapatan yang signifikan. Orang-orang yang sudah siap menjadi kaya menunjukkan peningkatan saldo yang signifikan, meningkat 2-3 kali lipat setiap tahun, bahkan 10 kali lipat setiap tahun. Nggak usah lah ngomong 10 kali lipat ya, kita mulai dari 1-2 kali lipat dulu. Ketika Anda 1-2 kali lipat dan ditambah ilmu manajemen keuangan, maka ketika Anda terjadi ledakan penghasilan, Anda tahu cara memanagenya, niscaya Anda akan menjadi orang yang luar biasa. So, sahabat SP30, demikian. Anda jangan lupa baca buku Success Before 30. Di sini saya juga selalu mengajarkan tentang sukses itu. Jangan lupa punya mindset, jangan lupa punya mentor, jangan lupa punya alat. Di sini alatnya juga salah satunya adalah ilmu.
kendaraannya salah satunya adalah ilmu. Ilmu yang saya promosikan di sini adalah ilmu manajemen keuangan, kursus manajemen keuangan. Itu penting sekali. Dengan kita tahu kursus manajemen keuangan secara profesional, uang yang kita hasilkan ini berapa, nanti akan kita kelola dengan baik. Semua 14 ini sangat saintifik dan tidak klinik seperti yang saya ucapkan di awal. Ini semua bisa dipertanggungjawabkan dan sangat masuk akal. Sukses untuk Anda. Saya tunggu Anda menjadi miliarder-miliarder baru berikutnya. Go Success Before 30. Salam hebat, luar biasa.